Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Miss Asmiati Malik sebagai dosen pengampu mata kuliah Pengantar Ekonomi Politik Universitas Bakri, dan selamat siang untuk teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Ahsani Nur Nadia. Saya Ananda Witama. Saya Jilah Aulia. Saya Ratu Nebila. Dan saya Windy Astuti. Kami akan mempresentasikan terkait dengan impor daging Indonesia. Baik, kami akan membahas terkait dengan rencana impor daging Indonesia di tahun 2021. Dimulai dengan latar belakang, hampir setiap tahunnya Indonesia melakukan impor. Indonesia sudah melakukan langganan impor ini sejak tahun 1990-an dan mengalami tren naik sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Indonesia mengimpor daging dari beberapa negara dan paling sering dan juga terutama itu dari Australia. Nah, kemudian pada tahun 2021 ini pemerintah kembali merencanakan untuk melakukan impor daging guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang hari raya dan juga di bulan Ramadan ini. Diambil dari data Badan Pusat Statistik 2019 dan diperbarui pada tahun 2020, Indonesia mengalami tren peningkatan impor daging sejak tahun 2015 sampai dengan 2019. Dan diambil dari Kompas Indonesia, konsumsi daging masyarakat Indonesia ini mencapai 700.000 ton per tahunnya, sedangkan produksi daging di Indonesia rata-rata hanya mencapai 400.000 ton per tahunnya. Nah, kemudian Nasrullah, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, menyebutkan bahwa kebutuhan daging atau kerbau nasional untuk tahun ini 2021 sebanyak 696.956 ton. Sedangkan ketersediaan daging lokal hanya mencapai 473.814 ton, sehingga pemerintah berencana mengimpor daging sebanyak 185.500 ton. Next. Nah, kemudian didapat dari data Badan Pusat Statistik, di sini kita dapat melihat grafik yang menunjukkan kenaikan peningkatan impor Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Bisa dilihat di pojok kanan, impor daging sejenis lembu 2015 sebanyak 50.069,7 ton. Lalu kemudian 2016, 2017, 2018 hingga sampai 2019 sebanyak 262.251,3 ton. Nah, tetapi pada tahun 2020 mengambil data dari Tirto ID, data ini dapat menunjukkan bahwa adanya penurunan realisasi impor. Rencana impor tahun 2020 itu sebanyak 300.000 ton, tetapi yang terrealisasikan hanya 126.821 ton. Nah, hal ini menunjukkan adanya penurunan tren impor karena disebabkan Australia yang juga mengalami banjir dan juga adanya pandemi global. Dan tahun ini juga diperkirakan Indonesia mengurangi impor dari Australia karena Australia sedang mengalami kenaikan harga daging yang disebabkan oleh bencana banjir yang menimpa Australia sehingga produksi daging ternaknya menurun. Dan tentu konsumsi daging masyarakat Indonesia dengan kita melihat Indonesia sangat memiliki ketergantungan terhadap impor daging ini memiliki sebuah permasalahan, beberapa permasalahan seperti harga yang tidak stabil karena harga impor itu akan bergantung pada kondisi negara dan juga kurs mata uangnya. Dan juga dalam pemenuhan kebutuhan sehingga Indonesia harus mencari negara lain ketika negara yang dijadikan langganan untuk melakukan impor daging ini mengalami sebuah permasalahan atau sedang mengalami kendala dalam produksinya. Baik, selanjutnya. Baik, di sini akan dibahas mengenai permasalahan. Yang pertama ada mengapa pemerintah mengimpor daging.
Ada 2 poin di sini. Yang pertama untuk menjaga stabilitas harga daging. Yang kedua ada menutup kebutuhan dan meningkatkan ketersediaan daging menjelang hari raya. Lalu ada mengapa Indonesia masih mengimpor daging, yaitu dari rendahnya ternak sapi di Indonesia sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan daging di Indonesia. Indonesia melakukan impor daging di tiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan daging tahunan untuk mencegah kelangkaan daging yang dapat menyebabkan kenaikan harga. Kenaikan impor beriringan dengan kenaikan jumlah penduduk juga yang mengakibatkan tingkat konsumsi naik. Rendahnya ternak sapi Indonesia sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan daging di Indonesia, maka dari itu Indonesia menjadi langganan dalam hal impor daging tahunnya. Adapun rata-rata pertumbuhan konsumsi daging sapi, yaitu sekitar 8,1% per tahun, itu adalah pertumbuhan konsumsi daging. Sedangkan pertumbuhan sapi lokal hanya berkisar 5% per tahunnya. Nah, Indonesia dari tahun ke tahun, maka dari ini Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengimpor daging dari Australia. Namun pada tahun 2021 ini, Australia mengalami krisis produksi ternak karena adanya bencana alam banjir di Australia. Australia pun tengah membatasi ekspor karena produsen sapi di sana ingin memulihkan populasi sapi. Adapun imbasnya yaitu gabungan pelaku usaha peternakan sapi potong Indonesia atau disingkat menjadi Gapuspindo memaparkan harga sapi hidup impor Australia naik dari harga terendah 2,5 US dollar per kilonya menjadi 3, US dollar per kilo pada akhir Desember lalu. Nah, di sini ada dampaknya. Dampaknya adalah harga beli sapi potong menjadi meningkat. Pada Juli 2020 lalu, harganya tercatat 3,2 dolar Amerika Serikat per kilo. Berat hidup menjadi sekitar 3,9 dolar Amerika Serikat per kilogram berat hidup. Berdasarkan kurs rupiahnya, angka itu setara dengan 55.556 per kilogram, sedangkan harga beli yang sanggup diserap pemotong hanya berkisar 50.000 per kilogram berat hidupnya. Maka dari itu Indonesia kembali memikirkan ulang untuk mengimpor daging dari Australia melihat kurs yang terjadi atau peningkatan harga yang terjadi untuk diimpor. Dengan ini pemerintah mempunyai upaya yaitu memenuhi kekurangan daging lokal dengan cara mengimpor dari India sebanyak 185.500 ton daging sapi atau kerbau, baik dalam bentuk daging sapi bakalan sebanyak 502.000 ekor, bakalan yang dipotong sebanyak 430.000 ekor atau setara dengan 96.000 ton. Adapun tujuan dari impor ini yaitu untuk menutup kebutuhan dan meningkatkan persediaan daging sapi jelang Ramadan 2021 nanti. Hal ini dilakukan demi menjaga ketersediaan stok dan stabilisasi harga daging sapi atau kerbau pada Ramadan dan Idul Fitri 2021. Apabila dihitung kebutuhan daging sapi atau kerbau secara nasional untuk 2021 sebanyak 696.956.000 ton dengan perhitungan konsumsi per kapita sebesar 2,56 kg per tahun. Sedangkan ketersediaan atau pasokan daging sapi atau kerbau lokal hanya mempunyai 473.814 ton, itu artinya masih kurang sekitar 223.142 ton. Nah, di sini pun para importer juga diminta untuk meningkatkan stok di gudang dan menyediakan potongan karkas. Itu impor dalam bentuk sapi segar yang akan dijual ke pasar dalam bentuk daging yang masih segar dengan harga yang terjangkau. Ini guna untuk menjaga stabilitas harga juga yang menjelang Ramadan karena banyak pedagang daging sapi di sejumlah pasar di kawasan Jabodetabek mogok berjualan. Ini disebabkan karena tingginya harga daging sapi di pasaran. Menurut Asosiasi Pedagang Daging Indonesia atau APDI, mencatat harga daging sapi murni berada di atas 120.000 per kilogram. Padahal biasanya harga aslinya cuma di kisaran 110.000 sampai 114.000 per kilonya. Kenaikan sekitar 10.000 sampai 12.000 per kilogram ini dari harga terakhir itu sekitar 115.000 per kilonya, artinya HPP berada pada kisaran 125.000 sampai dengan 127.000 per kilo. Sehingga pedagang harus menjual di kisaran 130.000 per kilogram untuk mendapatkan untung.
Nah, adapun sumbernya ini dari sumber kompas.com. Selanjutnya ada faktor rendahnya ternak sapi di Indonesia. Yang pertama ada biaya produksi. Para peternak Indonesia masih memiliki biaya yang rendah sehingga terkendala dalam meningkatkan jumlah ternak. Kemudian terhambat juga dalam melakukan pengembangan hewan ternak seperti dalam inseminasi bibit unggul, pemberian pangan berkualitas, pengurusan kesehatan hewan, ternak, dan perawatan lainnya. Selanjutnya yang kedua ada kurangnya minat terhadap profesi ternak. Ini pun menyebabkan berkurangnya SDM atau sumber daya manusia untuk mengembangkan usaha peternakan sapi atau kerbau, melakukan pembibitan, kapasitas infrastruktur, inseminasi buatan, dan perbaikan sistem distribusi. Selanjutnya yang ketiga ada lahan angonan terbatas. Sebagian besar peternak tidak memiliki lahan rumput yang berfungsi sebagai angonan hewan ternaknya, atau lahan yang dimiliki terbatas. Hal ini berkaitan dengan kepemilikan lahan dan biaya produksi yang rendah, sehingga sulit memberi pangan ternak atau menyediakan lahan ternak tersendiri. Selanjutnya ada kendala geografis. Ini Indonesia memiliki jenis topografi yang beragam tiap daerahnya. Beternak akan menjadi hal yang menguntungkan bagi wilayah dataran tinggi yang memiliki curah hujan serta penyinaran matahari yang cukup baik dan lahan kebun atau rumput luas. Tetapi menjadi suatu tantangan bagi wilayah dataran rendah dan daerah-daerah dekat perkotaan. Dan yang terakhir itu ada faktor cuaca. Indonesia merupakan sebagian negara tropis yang memiliki cuaca tidak menentu. Hujan dapat terjadi kapan saja, begitu pula dengan kemarau. Bencana banjir pun sering melanda. Tentu hal-hal ini menyebabkan peningkatan risiko kerugian terhadap pengolahan hewan ternak di Indonesia. Maka dari itu Indonesia mengandalkan impor daging pada tiap tahunnya oleh luar negeri. Next. Silahkan Windy untuk selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu ada pelaku yang terlibat dalam impor daging. Di Indonesia sendiri ada yang pertama yaitu Nasrullah sebagai Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Ternak. Yang kedua ada Syamsul Ma'arif sebagai Direktur Utama Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementan. Yang ketiga Fajar Sumping sebagai Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan. Yang keempat ada Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. Yang kelima ada Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang keenam ada Syahrul Yassin Limpo sebagai Menteri Pertanian. Yang ketujuh ada Agung Hendriyadi sebagai Kepala Badan Pengetahuan Pangan. Ke-8 ada Kadin sebagai Ketua Komite Tetap Industri Peternakan Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Yang ke-9 ada Awaluddin Iqbal sebagai Sekretaris Perusahaan Perumbulok. Yang ke-10 ada Didi Somedi sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Yang ke-11 itu ada Budi Waseso sebagai Dirut Perumbulok. Yang ke-12 ada Adrianto Wahyu Adi sebagai Direktur Pengadaan Perumbulok. 13 ada Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perekonomian. Dan yang terakhir ada Asnawi sebagai Ketua Harian Asosiasi Pedagang Daging di Indonesia. Lalu di sini ada pelaku impor daging dari Australia. Yang pertama itu ada Valeska sebagai Country Manager of Meat and Livestock Australia untuk Indonesia. Yang kedua ada Mark Harvey sebagai Ketua Dewan Eksportir Ternak Australia. Dan yang terakhir ada David Littleproud sebagai Menteri Pertanian Australia. Dan yang terakhir ada dari India yaitu Sri Paban Kumar sebagai Ketua APEDA. Di sini ada jaringan politik dan afiliasi bisnis nasional. Indonesia itu kan mengimpor daging dari luar negeri. Setelah daging ini sampai di Indonesia, lalu ditampung oleh
Kementerian Perdagangan dan BUMN. BUMN-nya ini itu terdiri dari Perum Bulog, PT Berdikari, dan juga PPI. Setelah ditampung oleh Kementerian Perdagangan dan BUMN ini, lalu didistribusikan kepada Abdi dan Aspeda. Setelah didistribusikan kepada Abdi dan Aspeda, lalu didistribusikan lagi kepada pedagang daging domestik. Nah, pedagang domestik ini memperjualkan daging tersebut kepada masyarakat Indonesia. Baik, selanjutnya jaringan politik dan afiliasi bisnis internasional. Pertama, Australia dan Indonesia. Nah, antara Australia dan Indonesia ini membentuk jaringan politik dan afiliasi bisnis internasional antara Kementerian Dagang Australia dan juga Kementerian Dagang Indonesia yang dicakup dalam IACPA, yaitu Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Nah, di sini membentuk jaringan politik dan afiliasi bisnis terkait dengan kemitraan ekonomi yang komprehensif yang di dalamnya itu mengatur ekspor dan juga impor daging antara Indonesia dan juga Australia. Nah, tentu di sini juga membentuk afiliasi bisnis dengan MLA, yaitu Meat and Livestock Australia, yang merupakan lembaga peranakan dari Kementerian Perdagangan Australia. Kemudian antara India dan juga Indonesia, alur ekspor yang dari India ke Indonesia pertama itu adalah melalui Kementerian Perdagangan India, kemudian ke APEDA, yaitu Agricultural and Processed Food Product Export Development Authority. Lalu dari APEDA akan didistribusikan kepada BUMN Indonesia yang diantaranya terdapat Perum Bulog, PT Berdikari, PT PPI, atau Perusahaan Perdagangan Indonesia. Nah, jaringan politik dan afiliasi yang terbentuk antara India dan Indonesia tentu antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah India, terutama Kementerian Perdagangan India dengan Kementerian Perdagangan Indonesia, kemudian APEDA dengan BUMN Indonesia. Selanjutnya, Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih langkah operasi dari impor daging itu. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag nomor 39 tahun 2016, tidak ada perubahan skema impor dari aturan lama, yaitu Permendag nomor 5 tahun 2016. Nah, persyaratannya ini, pasal 10 ayat 1, Permendag nomor 5 tahun 2016 menyebutkan, untuk mendapatkan persetujuan impor, BUMN atau BUMD harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Koordinator Pelaksanaan UPTP 1 dengan melampirkan rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk. Nah, kemudian pada pasal 10 ayat 2 menyebutkan untuk mendapatkan persetujuan impor, perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Koordinator Pelaksana UPTP 1 dengan melampirkan. Nah, yang pertama, akte pendirian perusahaan beserta perubahannya untuk impor hewan dan produk hewan. Terus yang kedua, ada API. Terus yang ketiga, itu bukti kepemilikan tempat pemeliharaan dan bukti kepemilikan rumah potong hewan atau RPH, atau kontrak kerja dengan RPH yang telah memenuhi standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk impor bakalan. Nah, yang keempat itu ada bukti kepemilikan tempat penyimpanan berpendingin dan bukti kepemilikan alat transportasi berpendingin untuk impor produk hewan. Nah, terus ada yang kelima, itu ada rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian untuk impor hewan dan produk hewan. Dan yang terakhir itu ada rekomendasi dari Kepala Hewan atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala BPOM. Dan rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian untuk impor produk hewan dan olahan yang masih mempunyai risiko penyebaran zoonosis. Dan mengutip dari pasal 14 ayat 1, itu ada pengajuan permohonan untuk memperoleh persetujuan impor hanya dapat dilayani dengan sistem elektronik melalui web Kemendag. Nah, di sini ada periode pengajuannya. Selanjutnya pada pasal 11 ayat 1 itu menyebutkan permohonan persetujuan impor hewan dan produk hewan ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk kurtual pertama, periode bulan Januari sampai dengan April, hanya dapat diajukan pada bulan Desember tahun sebelumnya. Dan kedua, untuk kurtual bulan periode Mei sampai Agustus,
itu hanya dapat diajukan pada bulan April. Dan yang terakhir, untuk ritual ketiga, periode bulan September sampai dengan Desember, hanya dapat diajukan pada bulan Agustus. Dan selanjutnya itu diskresi Mendak. Meskipun persyaratan harus dipenuhi oleh importir, namun Menteri Perdagangan mempunyai diskresi untuk memberikan persetujuan impor tanpa importir. Bersangkutan mengantongi rekomendasi impor dan arahan Presiden agar harga daging sapi terkendali menjadi dasar pelaksanaan diskresi oleh Menteri Perdagangan. Next. Selanjutnya, itu ada kapan saja impor daging ini dilaksanakan. Umumnya impor daging dilaksanakan pada awal tahun, periode bulan Januari sampai Juni dan Agustus. Kemudian pada Hari Raya Idul Fitri 2021, periode April sampai Mei. Melihat data-data impor daging di Indonesia, tahun 2015 impor daging dilakukan pada bulan Januari sampai Juni dan Agustus. Kemudian pada tahun 2019, pada bulan Januari sampai Mei dan Agustus. Tahun 2020, bulan Januari sampai Juni, dan pada tahun 2021 dilaksanakan pada bulan Januari sampai Maret dan April sampai Mei mendatang. Maka Indonesia melaksanakan praktek impor daging pada awal tahun sampai pertengahan tahun. Secara masif dilakukan ketika menjelang hari raya. Kemudian menjelang akhir tahun dirinci menjadi Januari sampai Mei, Januari sampai Juni, dan Agustus. Impor yang dilakukan pada menjelang akhir tahun biasanya digunakan untuk menutup ketersediaan sampai masuk awal tahun baru. Next. Di sini yang terakhir ada biaya impor daging. Tahun 2020, pada bulan Januari sampai Agustus, BPS mencatat bahwa Indonesia telah mengeluarkan sekitar 389,48 juta dolar AS. Lalu Tirto Adi mengutip dari Badan Pusat Statistik. Lalu di awal tahun 2021 ini, BPS mencatat bahwa Indonesia telah mengeluarkan biaya impor sebesar 46,9 juta dolar AS di bulan Januari, atau sekitar 681,6 triliun rupiah. Dan pada bulan Februari, Indonesia mengeluarkan sekitar 37,21 juta dolar AS, atau sekitar 540,546 triliun. Data tersebut dikutip dari BPS yang disampaikan oleh Tirto Adi. Dan anggaran untuk biaya impor daging ini itu diperoleh dari pemerintah pusat, sedangkan Kemendak itu yang menanggung semua biaya pajak impor. Ya, baik. Cukup. Sebelumnya ada yang ingin saya tambahkan terkait dengan biaya Kemendak dan juga biaya impor. Jadi Kemendak ini menanggung pajak impor yang anggarannya diberikan oleh pemerintah pusat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih kepada Miss Ami atas waktunya. Sekian dari kami, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.